Semuanya, saya Marlisa dari STIE Trisakti Bekasi akan menjelaskan mengenai pertemuan 4 pada mata kuliah aplikasi komputer. Mungkin saya akan menjelaskan beberapa materi dari yang kurang lengkap dari postingan sebelumnya, dan kemudian saya akan melanjutkan kembali ke chapter 3, yaitu mengenai aplikasi software. Dan penjelasan pertama saya adalah mengenai di internet and the www. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai e-commerce. E-commerce ini kependekan dari electronic e-commerce, yang dimana artinya sebuah transaksi bisnis yang terjadi dalam sebuah jaringan internet. Ada salah satunya yaitu m-commerce yang membantu kita menjalankan bisnis tersebut menggunakan perangkat mobile. Dan ada tiga tipe e-commerce, yaitu business to business, customer and to customer, dan ketiga business to consumer. Ingat, di sini customer ini bukan artinya adalah pelanggan, tetapi consumer ini artinya adalah konsumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tiga tipe e-commerce ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai business to business. Business to business ini, jadi seperti misalkan pembisnis ini menjual kembali kepada pembisnis lainnya. Jadi sebuah perusahaan menjualnya tersebut itu kepada penggrosir, dan penggrosir ini akan menjual kembali kepada eceran, seperti itu. Yang kedua, business to consumer. Business to consumer ini sudah banyak di kalangan anak-anak muda zaman sekarang. Misalkan pembisnis ini menjual produknya ke consumer dalam bentuk jaringan internet. Itu seperti contohnya adalah X.co.id, Tokopedia.com, dan lain sebagainya. Jadi mereka menjualnya kepada consumer itu di sana, dan customer itu pasti akan membelinya. Nah, dan sebaliknya. Dan selanjutnya, yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai consumer to customer. Jadi ini misalkan ada seorang konsumen yang sudah membeli salah satu produk, tetapi ternyata dia tidak menghabiskan produk tersebut. Misalkan dia membeli 2 dan hanya menggunakan 1, dan dia akan menjual kembali produk yang dia beli ini kepada konsumen lainnya. Nah, itu jadi lebih ke barang-barang bekas. Selain e-commerce, juga ada layanan internet lainnya seperti email, mailing list, instant messaging, chatroom, VoIP, group and message board, FTP, and Medicare. Dan saya akan menjelaskan satu persatu dari layanan internet ini. Yang pertama, itu ada email. Mungkin dari kalian semua sudah mengenal apa itu email. Email adalah sebuah layanan yang menyampaikan pesan dan file melalui jaringan komputer seperti internet. Kalian bisa menggunakan program email ini untuk mengirim, menyampaikan, menerima email, menyebarkan email, menyimpan file-file atau apapun yang dikirim melalui email, dan menghapus email dari program email ini. Yang kedua adalah mailing list. Mailing list atau bisa disebut dengan email list adalah alamat yang memberikan sebuah nama. Untuk menambahkan nama dan alamat email di dalam mailing list itu disebut subscribe, dan sedangkan untuk menghapus nama email di mailing list adalah unsubscribe. Yang keempat adalah chatroom. Itu masih sama dengan sebelumnya, itu instant messaging, tapi mungkin kalian tahu apa chatroom itu.
sebelum kita tahu arti dari chat room tersebut, kita mesti tahu chat itu apa sih. Nah, chat itu adalah sebuah jenis pembicaraan yang secara real time ditempatkan di dalam komputer. Dan sekarang saya akan menjelaskan chat room itu adalah sebuah lokasi yang ada di dalam server internet yang mengizinkan untuk kita untuk menchat satu sama lain di dalam sebuah ruangan atau sebuah grup atau lain sebagainya. Oke, yang ke-8 ada Netiquette atau Netiquette ini adalah kependekan dari Internet Etiquette. Adalah sebuah kode etik yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan di dalam menggunakan jasa layanan internet ini. Misalkan yang diperbolehkan ini pasti masih boleh mempergunakan singkatan-singkatan, masih bisa menggunakan bahasa-bahasa yang baik dan lain sebagainya. Nah, yang tidak diperbolehkan ini adalah kata-kata yang emang tidak seharusnya diucapkan, terus menuliskan apa yang tidak fakta ataupun mengolok-olok atau menghina orang lain dan lain sebagainya. Masuk chapter ketiga, yaitu mengenai application software. Aplikasi software ini adalah dia mengandung program-program yang membuat pengguna dapat memiliki hasil-hasil dari pekerjaan mereka, misalnya kayak membantu mereka program-program kerjaan mereka, proyek-proyek mereka dan lain sebagainya. Nah, ada 4 manfaat yang dari aplikasi software ini, yaitu yang pertama adalah membantu aktivitas pembisnis menjadi lebih efisien. 2, membantu membuat grafik-grafik dan aplikasi multimedia lainnya. Yang ketiga adalah membantu pekerjaan rumah, pribadi, dan pendidikan. Yang keempat adalah untuk fasilitas komunikasi. Jadi jadi fasilitas komunikasi dalam aplikasi software. Ada banyak banget jenis dari aplikasi software. Itu yang pertama adalah package software, kedua custom software, ketiga web application, keempat open source software, yang kelima ada shareware, yang keenam ada freeware, dan ketujuh adalah public domain software. Yang mungkin akan saya jelaskan sedikit dari apa sih software tersebut itu mengungkit apa, mengandung apa dan lain. Yang pertama adalah package software. Ini tuh software yang satu paket istilahnya, tapi bisa dikopikan pada secara perseorangan maupun perusahaan atau kelompok. Yang kedua adalah custom software. Software ini tuh bisa diedit semau kita. Jadi ini untuk pembisnis atau pengindustri yang lainnya yang mau lebih menspesifikkan apa sih aplikasi-aplikasi yang di dalam software tersebut, itu bisa mereka edit sendiri, mereka mau apa yang mereka mau dan lain sebagainya. Jadi kita bisa mengedit apa aja yang ada di dalam software tersebut. Yang ketiga ada web application. Software ini memungkinkan kita untuk berinteraksi, berkomunikasi, tapi menggunakan software, tapi juga terhubung oleh internet. Misalnya contohnya mungkin kayak aplikasi BBM ada di dalam sebuah handphone kita, itu kan dalam bentuk software ataupun jadi dia tuh terhubung dengan internet, tapi kita juga memakai software tersebut. Yang keempat adalah open source software. Software ini sepertinya dia membuka peluang kita untuk mengedit, memodifikasi atau mengedit dari software tersebut. Jadi dia bisa memungkinkan kita pengguna-penggunanya untuk mengedit software tersebut. Seperti itu. Yang kelima adalah shareware. Nah, software ini sistemnya dia dalam bentuk kopian, tetapi
dia tuh hanya menyebarkannya saja, tapi dia seperti demo. Jadi dia menyebarkan jadi ada jangka waktu percobaannya, misalkan 1 bulan, dan setelahnya kalian bisa membelinya kembali software tersebut. Jadi dia hanya dalam bentuk demonstrasinya saja, kemudian kalian harus membayarnya untuk menggunakan full trial ini, dan seperti itu. Oke, yang keenam ada freeware. Ini mungkin sama seperti shareware, tetapi ini tuh emang aplikasinya itu software ini dalam bentuk kopian, jadi dia menyebarkan kemana-mana, tapi ini secara gratis. Jadi apa keuntungan pembuat software ini kalau misalkan dia memberikan software ini secara gratis? Nah, mereka biasanya menampilkan sebuah iklan-iklan di dalam software-nya. Jadi dia dapat penghasilan itu tersebut dari iklan-iklan yang yang ada di dalam software tersebut. Nah, yang ketujuh adalah public domain software. Jadi ini lebih ke dia tuh software itu mendonasikan kepada kita sebuah software yang secara gratis dan tanpa batasan copy. Jadi kita semau kita untuk mendapatkan software tersebut tanpa adanya biaya, seperti itu. Oke, selain aplikasi software, ada juga bisnis software. Mungkin saya akan menjelaskan apa itu bisnis software, tapi mungkin saya tidak bisa menyebutkan semuanya apa saja jenis-jenis bisnis software ini. Jadi bisnis software adalah sebuah software yang membantu kita para pengguna untuk melakukan bisnis kita secara lebih efisien. Jenis-jenisnya mungkin saya akan menyebutkan beberapa, yaitu ada presentation software, database software, spreadsheet software, dan lain sebagainya. Jadi cuma saya jelaskan secara ringkasnya aja. Nah, selain aplikasi software, bisnis software, ada juga graphic and multimedia software. Apa sih graphic and multimedia software ini? Nah, software ini adalah software yang membantu kita pengguna-pengguna yang bekerja dalam bidang grafik ataupun multimedia, menjadi lebih efisien. Jadi misalkan kita ada proyek untuk membuat proyek desain mobil, kita bisa menggunakan software ini untuk menjadi lebih bagus, orangnya lebih bagus, dan lain sebagainya. Nah, graphic and multimedia software ini banyak macam. Ada computer aided design, desktop publishing software, pen and image editing, ada juga foto editing, video editing, dan lain-lain sebagainya. Nah, sekian mungkin penjelasan dari saya. Saya Marisa dari STIA Trisakti Bekasi. Dadah.